Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah dikumpulkan di majelis taklim yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Amin. Dan insyaallah juga kita dikasih kemudahan dalam menuntut ilmu. Dan selanjutnya tidak lupa juga junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang insyaallah memberikan syafaat kepada kita di yaumul akhir nanti. Amin. Ya, di sini saya akan insyaallah sedikit ada ilmu ya, menafsirkan tentang Iqra surat Al-Alaq ayat 1 sebelah tengah ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 1 ya, ayat 1 aja. Iqra artinya bacalah. Dalam arti bahasa Indonesia itu kan artinya bacalah. Maksudnya itu menurut kalian apakah kita disuruh cuma untuk membaca, apakah untuk cuma membaca Quran apa buku? Maksudnya bukan itu. Kalau Allah itu meluas. Maksudnya Iqra bacalah. Ya. Iqra bacalah. Yang dimaksud bacalah itu bahwa kita dituntut untuk bisa membaca situasi dan kondisi dimanapun kita berada. Contohnya kita di dalam majelis taklim kayak gini sekarang, bahwa kita harus bisa membaca kondisi bahwa kita harus bisa mendengarkan yang lagi bicara, tidak ngomong sendiri, tidak sibuk sendiri. Itu artinya nah itu termasuk dalam surat Al-Alaq ayat 1 Iqra bacalah, bahwa kita bisa membaca situasi dan kondisi, bukan sekedar kita membaca hadis-hadis Rasulullah, tidak sekedar bisa membaca Al-Quran gitu ya. Dalam contoh lain, kita bisa membaca kondisi kita, keadaan kita sekarang ini, bahwa contohnya kita lagi krisis, tidak ada pemasukan, tidak ada apa-apa, tidak ada kiriman dari orang tua. Kita harus bisa kritis, harus bisa membaca kondisi saat ini. Karena ketika kita tidak bisa membaca, maksudnya membaca kondisi saat ini, keadaan kita, pasti kita akan terpusuk dalam yang aneh-aneh. Contohnya nggak bisa pergaulan bebas, terusan terperosok dalam jurang kehancuran. Terperosok dalam jurang kehancuran. Terus apa yang dapat kita ambil? Kita harus bisa membaca kondisi saat ini. Contohnya kita mencari kerjaan atau mencari sampingan buat kita pemasukan setiap bulan, supaya kita itu enggak selalu mengharapkan bantuan dari orang lain atau dari siapapun lah. Pokoknya kita harus bisa berusaha, karena kita tidak usaha itu pasti banyak kegagalan. Yang selanjutnya kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu Allah kan sudah menciptakan segalanya yang seluruh di dunia ini maupun ntar yang di akhirat ya. Allah sudah menciptakan, makanya kita harus bisa membaca apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Contohnya dalam kegiatan sehari-hari kita, kehidupan sehari-hari,
kita sedang harus bisa mencari ilmu, mencari penghidupan dan lain sebagainya. Kita harus bisa membaca kondisi itu. Contohnya setiap harus ngaji, ya kita harus ngaji karena Allah sudah menciptakannya itu sudah menciptakan manusia, sudah menciptakan bumi ini. Nah, kita harus bisa melaksanakannya, mencari ilmu. Ya, manusia itu seperti Allah sudah menciptakan manusia kan, berarti manusia sudah ada ilmu, sebetulnya kayak kiai. Nah, kita ada kewajiban untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa mencari penghasilan lah, tidak sekedar setiap hari melihat status WA atau Instagram, kan tidak ada gunanya, cuma melihat profil orang lain loh, apa sih gunanya? Mending kita mencari sampingan apa gitu, aplikasi apa, mencari melihat iklan-iklan yang dibayar kan itu ada manfaatnya, walaupun sehari 5.000 10.000 tapi kan ada hasilnya, walaupun setiap hari dikumpulin 10 sehari 10.000, 10 dinas 100.000. Kenapa tidak yang menuju yang ke situ? Coba cuma lihat setiap hari melihat status WA yang menurutku ya sedikit lah manfaatnya, sedikit banget, hampir cuma 1%. Cuma tahu oh kondisi teman saya lagi kayak gini, tapi saya lagi rindu. Ini enggak, saya langsung aja ya. Ini langsung ke perkenalan VTube ya. Oh. Jadi kan bisa harus ikro kan, harus bisa membaca kondisi. Betul. Kalau kalian tidak bisa membaca kondisi, padahal kalian lagi kesusahan, cuma lihat status orang lain, itu gimana coba? Right. Tidak ada penghasilan setiap hari kan? Ya. Ada yang udah kenal itu belum? Saya kenal. Wih. Yes. VTube itu setiap harinya cuma lihat 10 iklan, cuma 10 iklan. Kalau misi gratis, kalau awal-awal itu masih dibayar 5.000, sekitar 6.000-an sehari. Nah, ketimbang kita melihat status orang lain, cuma lihat keadaan orang lain, mending kita lihat 10 iklan sehari, kita dapat sekitar 5.000 apa 6.000. Kalau ntar udah misi 1, kita pasti bayar 10.000 15.000 per hari per 10 iklan. Coba menurut kalian gimana? Ada gambaran nggak? Ada gambaran. Timbang melihat status, melihat Facebook, melihat Instagram, pastinya kan manfaatnya cuma sedikit banget, hampir tidak ada manfaatnya pala. Mending kita kalau nggak digunain untuk VTube ya nggak apa-apa sih. Kalau nggak mau VTubean nggak apa-apa, yang penting jangan cuma melihat status orang lain loh, menurut saya loh. Contohin, diarahkan yang lain, coba menghafalkan Al-Quran atau mengingat-ingat ilmu yang diberikan sama Pak Ishak dulu-dulu, ketimbang cuma melihat di Facebook, di Instagram, di WA. Menurutku hampir tidak ada manfaatnya loh. Ya, dalam kembali lagi kan harus bisa membaca ya kita, tidak sekedar membaca Al-Quran atau membaca buku-buku atau novel-novel, tidak sekedar itu, karena Allah sudah menciptakan seluruhnya, bahkan lengkap dengan manusia. Seluruhnya itu makhluk yang berpasang-pasangan ya. Ada gambaran ya? Ada gambaran tentang VTube. Gambaran ya, tidak sekedar ya
intinya kita harus bisa membaca kondisi dan situasi saat ini. Ya minimal bisa membaca kondisi diri kita sendiri ya, bahwa kita contohnya kita belum paham membaca Al-Quran, belum bisa lancar baca Al-Quran. Nah kita harus bisa membaca kondisi kita sendiri, bahwa saya belum bisa baca Al-Quran, saya belum bisa menghafal, belum lancar menghafal. Nah dengan caranya kita ya mengaji, cuma mengaji, tidak kemana-mana, tidak touring, tidak touring itu 1 kali seminggu itu nggak apa-apa. Yang penting kita setiap hari pasti harus ngaji, walaupun 1 kali 2 kali itu ngaji ya. Kita balik lagi harus bisa membaca ya, tidak sekedar membaca buku-buku, tidak sekedar membaca Al-Quran. Kita harus bisa membaca kondisi dan situasi saat ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.